Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 Praktek Peradilan Pidana kelas I akan mensimulasikan persidangan dengan kasus penipuan. Sebelum kami mensimulasikan persidangan ini, izinkan terlebih dahulu untuk kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizky Nurmanani selaku panitera pengganti. Saya Gilang Ramadan selaku penasihat hukum. Saya Wadi Nirmawati selaku hakim anggota 1. Saya Febi Parantia selaku penasihat hukum. Saya Juliani Awaludin sebagai penuntut umum. Saya Wadani Saida Putri selaku penasihat hukum. Saya Tina Silawati selaku hakim anggota 2. Saya Rimalawa sebagai terdakwa. Saya Gusti Menanto selaku petugas pengadilan. Saya Raul selaku saksi penasihat hukum. Saya Muhammad Fatan Rizky selaku saksi penuntut umum. Saya Muhammad Jan Pratama selaku penuntut umum. Saya Lodi Mawati Uran selaku hakim ketua. Saya Damarwana selaku saksi penuntut umum. Saya Lodi Matal Kidik selaku saksi penasihat hukum. Saya Lodi Matardian selaku saksi penuntut umum. Saya Valdes Sarani sebagai saksi ahli. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum kita memulai simulasi persidangan, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan tata tertib persidangan. 1. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar sidang. 2. Duduk rapi dan sopan selama persidangan. 3. Dilarang makan dan minum di ruang sidang. 4. Dilarang merokok baik di ruang sidang maupun di dalam gedung pengadilan. 5. Wajib mematikan telepon genggam selama berada di ruang sidang. 6. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali majelis hakim menghendaki anak tersebut menghadiri persidangan. 7. Membuang sampah pada tempatnya. 8. Dilarang menyampaikan pengumuman atau brosur dalam bentuk apapun di dalam gedung pengadilan tanpa adanya izin tertulis dari ketua pengadilan. Baik, itulah tata tertib persidangan. Kepada penuntut umum dan penasihat hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kendari memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan nomor register perkara 160/Pitsus/2022/PN Kendari antara pihak terdakwa Limalawa Eskom dan pihak penuntut umum Adriani Awaludin SH.MH pada hari Senin tanggal 1 April 2022 akan segera dimulai. Selanjutnya, majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Setelah majelis memperhatikan kelengkapan dalam ruang sidang, maka berdasarkan pasal 230 ayat 3 KUHP, ruang ini sah dan dapat melaksanakan persidangan. Jadi majelis ingatkan kepada pengunjung sidang agar mentaati tata tertib yang telah disampaikan petugas pengadilan tadi. Kemudian bagi pengunjung sidang yang ingin merekam maupun mengambil gambar, di sini majelis persilakan dengan syarat saudara tidak boleh menyalakan lampu kilat karena sangat akan mengganggu jalannya persidangan. Mohon diperhatikan. Panitera siap? Sidang tindak pidana pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Rimalawa alias Rimba dengan nomor register perkara 160/Pitsus/2022/PN Kendari. Dengan ini majelis nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum agenda persidangan dimulai, di sini majelis ingatkan bahwa berdasarkan pasal 154 ayat 1 KUHP, di sini terdakwa wajib dihadirkan dalam ruang persidangan. Untuk penuntut umum, bagaimana terdakwa siap hadir? Iya. Silakan hadirkan terdakwa di ruang persidangan dalam keadaan bebas. Kepada terdakwa silakan memasuki ruang sidang dalam keadaan bebas.
Silakan dulu. Baik yang mulia. Terdakwa sehat, siap mengikuti persidangan. Sehat dan siap yang mulia. Baik, kalau begitu majelis periksa dulu identitas saudara apabila ada masalah, silakan dikoreksi. Baik yang mulia. Nama di Malawa Eskom Malas Juga, yang bertanggal lahir pada 8 Februari 1988, umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Brigjen Muhammad Yunus nomor 17 RT 10 RW 005 Kelurahan Rambai, Kecamatan Lembah, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Barat, agama Islam, pekerjaan Dr. CV Teknik Nusantara Indo, pendidikan S1 Koordinat. Benar yang mulia. Pada saudara terdakwa, apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan dalam ruang persidangan? Saya dihadirkan dalam ruang persidangan karena saya melakukan tindak pidana penipuan yang mulia. Baik, saudara terdakwa, berdasarkan pasal 54 KUHP, saudara berhak didampingi oleh penasihat hukum. Apakah benar di sebelah kanan saudara ini adalah penasihat hukum saudara? Benar yang mulia. Baik, saudara kuasa hukum terdakwa, silakan bawa surat kuasa khusus dan berita acara sumpah serta kartu tanda advokat ke depan majelis hakim. Baik yang mulia. Kepada pihak penuntut umum silakan ikut berita. Baik yang mulia. Silakan berdiri. Baik, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan dakwaan oleh penuntut umum. Jadi penuntut umum, apakah dakwaannya sudah siap? Siap yang mulia. Untuk terdakwa dan penasihat hukum sudah menerima salinan dakwaan? Sudah yang mulia. Baik, untuk penuntut umum silakan dibacakan. Baik yang mulia. Surat dakwaan nomor register perkara 160/Kepsus/2022/PN Kendari. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Status penangkapan dan penahanan yang telah dibacakan. Dakwaan pertama, bahwa terdakwa Rimbalawa Eskom alias Rimba sebagai pendiri dan direktur CV PG Nusantara Indo baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan bersama Deka Mahandini dan Saiful Mujab Ahami sebagai terdakwa dalam berkas perkara terpisah telah melakukan perbuatan yaitu setiap orang yang dalam hal ini terdakwa Rimbalawa alias Rimba telah dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik berupa penjualan tiket pesawat murah, voucher hotel murah di akun Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, PG Travel, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungan sedemikian berupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan terdakwa dengan cara berikut. Yang pertama, bahwa saksi Lawadin Muhammad Al-Hidir terus membeli tiket pesawat dan hotel dalam kurun waktu Agustus sampai September 2021 dengan total transaksi yang dilakukan antara Lawadin Muhammad Al-Hidir dengan terdakwa Rimbalawa sebesar 420 juta rupiah. Akan tetapi dari sekian banyak transaksi pembelian yang dilakukan oleh Lawadin Muhammad Al-Hidir dengan terdakwa Rimbalawa, banyak sekali yang tidak sesuai kesepakatan. Yang kedua, bahwa pada 29 September 2021 terdakwa Rimbalawa melakukan reschedule dan disepakati oleh korban Lawadin Muhammad Al-Hidir. Akan tetapi reschedule yang dijanjikan oleh terdakwa kepada korban tidak ditepati, sehingga uang saksi Lawadin Muhammad Al-Hidir yang tidak bisa Rimbalawa kembalikan yakni sebesar 150 juta rupiah. Poin ketiga, bahwa terdakwa Rimbalawa beberapa kali melakukan transaksi jual beli tiket hotel dengan saksi Arin Asa Prameswari dan rekannya saksi Lawadin Muhammad Al-Hidir dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun terhitung sejak bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022. Namun pada transaksi tersebut mengalami beberapa kali kegagalan dan saksi Arin Asa Prameswari mengalami kerugian material sebesar 56.580 juta rupiah. Dan saksi Lawadin Muhammad Ardian mengalami kerugian sebesar 138 juta rupiah. Dan terdakwa Rimbalawa tidak mengembalikan keseluruhan kerugian saksi Arin Asa Prameswari dan rekannya saksi Lawadin Muhammad Ardian. Poin keempat, bahwa karena transaksi pada tanggal 6 September
1300 Wita yang dilakukan oleh saksi Fadul Rahman dengan terdakwa Rimbalawa alias Rimba berhasil. Kemudian saksi Fadul Rahman kembali melakukan transaksi pembelian kembali tiket hotel dengan terdakwa Rimbalawa untuk dijual kembali oleh saksi Fadul Rahman. Akan tetapi beberapa transaksi yang dilakukan oleh saksi Fadul Rahman dengan terdakwa Rimbalawa mengalami kegagalan dan saksi Fadul Rahman mengalami kerugian sebesar Rp46.586.000 dan terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh saksi Fadul Rahman. Poin kelima, bahwa pada tanggal 7 Oktober 2022 saksi Pramata Tia Mahandani melakukan pembelian tiket yang ditawarkan oleh Rimbalawa melalui akun Instagram bisnis Kili Travel untuk membeli tiket kamar Hotel Century Park Jakarta seharga Rp2 juta. Akan tetapi gagal dan terdakwa tidak mengembalikan kerugian yang dialami oleh Pramata Tia Mahandani. Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 28 ayat 1 Junto, pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto, pasal 65 ayat 1 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Junto, pasal 65 ayat 1 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hormat kami penuntut umum. Saudara terdakwa sudah mengerti apa yang saudara terdakwa sudah mengerti dengan surat dakwaan yang dibaca oleh jaksa penuntut umum tadi? Mengerti yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan oleh penuntut umum tadi? Iya yang mulia, saya akan mengajukan keberatan, tetapi untuk itu saya serahkan sepenuhnya kepada kuasa hukum saya. Kepada saudara penasihat hukum terdakwa, silakan bawa saya. Kepada saudara penasihat hukum, apakah akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan penuntut umum? Iya yang mulia. Kepada saudara penasihat hukum terdakwa, silakan bawa saya dan sisi keberatannya ke depan majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum. Saudari penasihat hukum terdakwa, silakan baca. Terima kasih yang mulia. Keberatan penasihat hukum atas nama terdakwa Rimbalawa Eskom alias Rimba Indubio Proreo, dalam keraguan hakim harus memutus yang menguntungkan bagi terdakwa. Majelis hakim yang kami muliakan serta penasihat penuntut umum yang kami hormati, izinkan kami mengajukan keberatan atas nama dakwaan jaksa penuntut umum surat dakwaan penuntut umum nomor PDS 22-FP9-FP2-12-2022 tertanggal 27 Desember 2022. Adapun keberatan terdakwa atas nama Rimbalawa Eskom alias Rimba kami ajukan berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang akan kami uraikan sebagai berikut. Dalam hal ini, terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkara atau dakwaan, tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Karena setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Adapun keberatan yang kami ajukan pada pokoknya sebagai berikut. Poin pertama, keberatan tentang kewenangan pengadilan negeri Kendari tidak berwenang mengadili perkara aku dalam ranah pidana karena merupakan ranah hukum perdata. Kami berpendapat bahwa perjanjian jual beli yang dilakukan oleh terdakwa Rimbalawa Eskom alias Rimba dengan para customer Kili Travel adalah ranah hukum perdata yang merupakan kesepakatan perdata yang dibuat secara sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya berdasarkan
pasal 1320 junto pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimana putusannya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu syarat yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan; yang ketiga, suatu hal tertentu; yang keempat, suatu sebab yang halal. Seterusnya dianggap telah dibacakan. Keberatan mengenai penetapan tersangka dan penahanan terdakwa cacat hukum karena penuntut umum tidak memberikan surat perintah dimulainya penyidikan terdakwa di saat berstatus sebagai terlapor. Semenjak diperiksa sebagai saksi terlapor hingga ditetapkan sebagai status tersangka, terdakwa saat itu berstatus sebagai terlapor. Tindak pidana tidak pernah ditujukan surat perintah dimulainya penyidikan dalam kurung SPDP oleh penuntut umum. Sehingga menurut kami sebagai penasihat hukum, dengan tidak diberikannya SPDP kepada terdakwa, maka hal tersebut membuktikan bahwa penuntut umum telah mengabaikan hak-hak terdakwa untuk mengajukan keberatan ataupun mempersiapkan pembelaan diri sehubungan dengan penyidikan yang akan dilakukan. Dengan demikian, surat dakwaan yang menjadi turunan dari penetapan tersangka dalam proses penyidikan adalah cacat hukum karena diterbitkan dengan melanggar ketentuan pasal 109 ayat 1 junto putusan MK nomor 130. Berdasarkan uraian yang telah kami jelaskan, maka kami sebagai penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim berkenan untuk memberikan putusan dengan amar yang sebaik-baiknya, menerima keberatan terdakwa untuk seluruhnya, menyatakan Pengadilan Negeri Kendari tidak berwenang mengadili, menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa batal demi hukum, membebaskan terdakwa dari segala dakwaan, memulihkan nama baik terdakwa dalam keadaan semula, membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara. Atau kami memohon kepada yang mulia majelis hakim untuk dapat memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili perkara ini menurut fakta hukum dan keyakinan majelis hakim, sehingga akan diperoleh suatu kebenaran materi dan keadilan yang seadil-adilnya bagi terdakwa ex aku Etono. Hormat kami penasihat hukum terdakwa. Terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara mengerti dengan esensi baca dalam penasihat hukum tadi? Mengerti yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah saudara akan mengajukan tanggapan atas eksepsi penasihat hukum? Iya, yang mulia. Apakah tanggapan eksepsinya sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, kepada saudara penuntut umum silakan bawakan saya tanggapan. Baik, kepada saudara penuntut umum silakan bawakan saya dengan tanggapan eksepsinya kepada majelis hakim dan juga penasihat hukum terdakwa. Baik yang mulia. Kepada penuntut umum silakan membacakan tanggapan eksepsi. Baik, terima kasih yang mulia. Tanggapan penuntut umum terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa Limbawa nomor registrasi perkara 160/Firsus/2022/PN. Identitas terdakwa yang telah dibacakan, status tanggapan dan penanganan yang telah dibacakan. Adapun dalil-dalil tanggapan dari penuntut umum kami uraikan dengan dasar-dasar dan alasan-alasan sebagai berikut. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Setelah mendengar dan mempelajari materi keberatan yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa tersebut, dapat dikenakan pokok-pokok keberatan penasihat hukum terdakwa sebagai berikut. Yang pertama, keberatan tentang kewenangan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara akuo dalam ranah pidana karena merupakan ranah hukum perdata. Dan yang kedua, keberatan mengenai penetapan tersangka dan penahanan terdakwa cacat hukum karena penuntut umum tidak memberikan surat perintah dimulai penyidikan kepada terdakwa di saat berstatus sebagai terlapor. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menolak seluruh keberatan dari penasihat hukum terdakwa tersebut karena surat dakwaan yang dibuat dan diajukan dalam perkara akuo telah memenuhi syarat formil dan syarat material sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat 2 huruf A dan B KUHP.
dan tidak ada alasan yuridis yang menghalangi kewenangan jaksa penuntut umum untuk mengajukan penuntutan terhadap terdakwa di Malawa alias Rimba. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, kami penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa yang pertama, surat dakwaan kami nomor registrasi 160/Pitsus/2022/PN Kendari sudah disusun secara cermat, jelas dan lengkap serta telah memenuhi syarat-syarat formil maupun material sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Keberatan dari penasihat hukum tidak ditopang oleh dasar-dasar hukum dan argumentasi yang meyakinkan, dan keberatan dari penasihat hukum telah melampaui lingkup eksepsi karena telah menjangkau materi perkara yang menjadi objek pemeriksaan sidang. Oleh karena hal tersebut di atas, kami penuntut umum dengan ini memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan. Yang pertama, menolak seluruh keberatan penasihat hukum terdakwa. Yang kedua, menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kendari berwenang dengan perkara aqua. Yang ketiga, menyatakan dakwaan penuntut umum sah karena telah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP. Dan yang terakhir, menyatakan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Rimba Lawa alias Rimba tetap dilanjutkan. Demikian pendapat penuntut umum terhadap keberatan tim penasihat hukum terdakwa, dan selanjutnya kami serahkan penilaian sepenuhnya kepada majelis hakim dengan harapan dapat memberikan keputusan yang tepat dan adil. Hormat kami, penuntut umum. Baiklah, karena pembacaan dakwaan, keberatan dan pendapat telah selesai, maka berdasarkan pasal 156 ayat 1 KUHP, majelis akan memberikan putusan dengan akan menjadikan dakwaan, keberatan serta pendapat untuk menjadi bahan pertimbangan majelis dalam memberikan putusan. Baiklah, panitera terjadi di tempat tanggal berapa? Senin 4 April 2022 ya. Pada pukul 10.00 WIB, apakah ada yang tidak persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, majelis memberikan kesempatan kepada penuntut umum. Apakah ada yang ingin disampaikan? Sudah cukup yang mulia. Kepada penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Panitera? Cukup yang mulia. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada Senin tanggal 4 April 2020. Pada Senin tanggal 4 April tahun 2022 tepat pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan putusan sela oleh majelis hakim kepada para pihak tidak dipanggil lagi. Ketetapan adalah panggilan resmi. Dengan itu sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan tindak pidana pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Rimba Lawa Eskom alias Rimba dengan nomor register perkara 160/Pitsus/2022/PN Kendari pada Senin 4 April 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Secara Pak sehat, siapa yang ingin persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, kalau begitu agenda persidangan kita pada hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim, dan putusan ini akan menjadi putusan sela apabila majelis menolak keberatan dari penasihat hukum. Jadi majelis ingatkan kepada pengunjung sidang, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum agar memperhatikan dengan baik amar putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Putusan sela nomor register perkara 160/Pitsus/2022/PN Kendari. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela pada perkara terdakwa Rimba Lawa alias Rimba. Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum. Mengadili 1. Menolak keberatan penasihat hukum terdakwa seluruhnya. 2. Pengadilan Negeri Kendari berwenang mengadili perkara aqua. 3. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor register 160/Pitsus/2022/PN Kendari atas nama terdakwa Rimba Lawa Eskom alias Rimba tersebut hingga putusan akhir. Memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa berikut saksi pada hari persidangan selanjutnya, menangguhkan penerimaan biaya yang timbul dalam perkara ini hingga putusan akhir. Demikian putusan ini dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Kendari pada Senin 4 April 2022 oleh Dr. Lode Muhammad Imran SIMH sebagai hakim ketua, oleh Nirwawati SIMH dan Trinasma Susilawati SIMH sebagai hakim anggota. Masing-masing hakim pada Pengadilan Negeri Kendari dibantu oleh Reskina Ramadhani selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Muhammad Juan Pratama SIMH
dan Adrian Waludin SHM selaku jaksa penuntut umum dan Kejaksaan Negeri Kendari, dan di hadapan terdakwa Rimbawa alias Rimba serta penasihat hukumnya Gilang Ramadan SHLM, Bibi Faranta SHMH, Wode Anissa Adinda SHMH, bertanda tangan hakim anggota dan hakim ketua. Sebelum majelis ingatkan kepada terdakwa dan penasihat hukum, di sini apabila saudara tidak terima dengan amar putusan yang majelis hakim bacakan tadi, saudara dapat mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui panitera pengganti Pengadilan Negeri Kendari. Ingat ya? Baik, karena keberatan dari penasihat hukum ditolak, maka agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum. Kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun untuk saat itu kami belum siap pada persidangan ini. Mohon majelis hakim memberikan kami waktu 7 hari untuk mengajukannya. Kepada penasihat hukum terdakwa, dengan keberatan yang waktu yang diminta oleh penasihat hukum. Kami tidak keberatan yang mulia. Ulang. Kepada pihak terdakwa, apa keberatan dengan waktu yang diajukan oleh pihak penuntut umum? Tidak yang mulia. Baik, panitera 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Senin tanggal 11 April 2020 yang mulia. Tepat pada pukul 10 kita apakah ada agenda persidangan? Dan ada yang mulia. Sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup ya mulia. Bagaimana pihak terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan? Cukup yang mulia. Panitera? Cukup yang mulia. Baik, demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada Senin tanggal 11 April 2022 tepat pada 10.00 WITA dengan agenda persidangan dengan agenda pemeriksaan alat bukti dan keterangan saksi dari pihak penuntut umum. Kepada para pihak tidak dipanggil lagi karena ini adalah panggilan resmi, sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 160 garing Pitsus garing 2022 garing Kendari dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat, siap mengikuti persidangan? Saya siap yang mulia. Sesuai perintah acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara penuntut umum, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan dalam persidangan? Sudah siap yang mulia. Kalau begitu, terdakwa silakan duduk di samping penasihat hukum saudara. Baik yang mulia. Silakan duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk para saksi sudah diperiksa di tahap penyidikan terlebih dahulu. Sudah yang mulia. Kalau begitu saksi silakan ke depan untuk memeriksa identitas dan tanda tangan saudara. Silakan duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, untuk yang pertama majelis akan memeriksa identitas para saksi dan ahli terlebih dahulu. Identitas saksi yang pertama nama Damar Bulan SP, tempat tanggal lahir Kendari 26 Maret 1990, umur 32 tahun, kebangsaan Indonesia, alamat Jalan Budi Utomo nomor 72, alamat Jalan Budi Utomo nomor 72 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, agama Islam, pendidikan S1. Apakah benar? Iya, benar yang mulia. Identitas saksi dua nama Raden Muhammad Ardian Sos, tempat tanggal lahir Kendari 24 Februari 1988, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Jalan Bunga Matahari nomor 6 Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, pendidikan S1. Apakah benar? Iya, benar ya. Identitas saksi tiga nama Muhammad Fatal Reksi SMMM, tempat tanggal lahir Kendari 25 Februari 1970, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat
Itu apa benar? Iya benar yang mulia. Selanjutnya saudara ahli. Nama Profesor Dr. Rivaldo S. M. Alamat BTN Kendari Permai Blok Y nomor 21 Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Tempat tanggal lahir Makassar 10 April 1973. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan dosen Universitas Aleo, pekerjaan dosen di Universitas Aleo, pendidikan strata 3. Apakah benar? Iya benar yang mulia. Berdasarkan pasal 160 KUHP, saudara wajib untuk diambil sumpahnya. Bagaimana para saksi bersedia untuk disumpah? Siap yang mulia. Baik, bagi ketiga saksi silakan berdiri ke depan. Baik, bagi ketiga saksi silakan berdiri ke depan hakim anggota 1. Rohani Dewan mohon dibantu. Para saksi, ikutilah lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara ahli silakan berdiri di depan hakim anggota 1 untuk diambil sumpahnya. Rohani Dewan mohon dibantu. Saudara ahli, ikutilah lafaz sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat menurut keahlian saya menurut keahlian saya mengenai hal-hal yang dikemukakan mengenai hal-hal yang dikemukakan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk saudara. Terima kasih. Baik, untuk saksi lainnya silakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil selanjutnya. Baik yang mulia. Baik, saudara saksi, apakah saudara dapat menjelaskan terkait kasus penipuan tersebut? Baik yang mulia, bahwa pada awal pemesanan tiket sama sekali tidak ada kendala. Namun seiring dengan berjalannya waktu, bahwa sering banyak transaksi gagal sehingga menimbulkan kerugian mencapai Rp40.586.000 yang mulia. Baik, selanjutnya siapa yang melakukan transaksi jual beli tiket pesawat tersebut? Yang melakukan transaksi jual beli tersebut atas nama Rivaldo yang mulia. Lalu sejak kapan Anda tertarik untuk membeli tiket murah tersebut? Saya tertarik sejak melihat postingan di akun Instagram PB Travel yang mulia. Sudah berapa kali saudara membeli tiket? Sejauh ini sudah 2 kali yang mulia. Baik, menurut kamu apakah ada yang ditanyakan? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, dari manakah Anda mengetahui PG Travel? Dari FVP akun saya. Selain dari FVP TikTok, apakah saudara juga melihat di platform media sosial lain? Iya, ada di platform media sosial yang lain, Platform media sosial seperti apa? seperti Instagram, Facebook, dan Twitter. Apa nama akun Instagram? Kalau di Instagram namanya PB Travel. Baik, terima kasih. Cukup yang mulia. Bagaimana untuk penasihat hukum? Apakah ada yang ditanyakan? Iya yang mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi, dari mana saudara kenal dengan Pak Limba? Saya mengenal Pak Limba saat saya berminat pada salah satu postingan promosi di akun Instagram PB Travel. Ketika saya chat Pak Limba, ternyata yang memproses pesanan saya tersebut. Jadi saudara mengenal Pak Limba karena akun Instagram Peggy Travel ya? Iya benar. Baik. Postingan apa yang saudari minati dari akun Peggy Travel tersebut? Postingan yang saya minati yaitu adalah promosi tiket pesawat murah dan hotel murah. Baik, terima kasih. Sekian dari kami yang mulia. Saudara penuntut, penasihat hukum dan terdakwa, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Dari kami Dari kami yang mulia.
Baik, untuk saudara saksi, masih ada yang ingin disampaikan? Dari saya cukup yang mulia. Kalau begitu silakan kita buat yang telah disediakan dan telah mengalir dalam persidangan. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Penuntut umum silakan hadirkan saksi selanjutnya. Petugas silakan hadirkan saksi atas nama Laudem Muhammad Ardian M ke dalam ruang persidangan. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi sudah siap untuk memberikan penyaksian? Sudah siap yang mulia. Di mana saudara melihat promosi tiket pergi travel? Saya melihat promosi tiket travel di akun Instagram Peggy Travel yang mulia. Setelah melihat promosi tersebut, apakah saudara langsung menghubungi nomor yang tertera pada akun Instagram Peggy Travel? Iya benar yang mulia. Setelah saya melihat promosi tersebut, saya langsung menghubungi nomor tersebut. Dalam berkas perkara, saudara mengatakan mendapat pesan singkat dari Pak Limba. Apakah benar? Iya betul yang mulia. Saya mendapat pesan dari Pak Rimba. Di saat menghubungi Pak Limba, apakah saudara sendiri atau bersama teman? Saat itu saya bersama teman atas nama Arin Arsaf Prameswari. Kami berdua menghubungi bersama-sama membeli tiket yang mulia. Untuk saudara penuntut umum, apakah ada yang bertanya kepada saudara saksi? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sudah berapa kali saudara memesan tiket pada Peggy Travel? Sudah berkali-kali Bu. Namun seiring berjalannya waktu, transaksi selalu gagal. Berapa banyak kerugian yang saudara alami? Kerugian saya sebanyak 138 juta. Dari kami cukup yang mulia. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ditanyakan? Ya yang mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi, ketika saudara sudah meminta pertanggungjawaban Pak Rimba, bagaimana tanggapan Pak Rimba? Ketika saya menghubungi Pak Rimba, beliau tidak merespon. Lalu postingan apa yang Anda minati dari akun Peggy Travel tersebut? Postingan sebenarnya adalah promosi tiket pesawat murah, hotel murah, dan tiket murah Bu. Baik, terima kasih. Sekian dari kami yang mulia. Baik. Saudara terdakwa, apakah Anda ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh saudara saksi? Tidak yang mulia. Untuk saudara saksi masih ada yang ingin disampaikan? Bagi saya cukup yang mulia. Kalau begitu silakan ke tempat yang telah disediakan dan jangan mengganggu dan yang pertama. Silakan. Baik yang mulia. Saudara penuntut umum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Petugas silakan hadirkan saksi atas nama Muhammad Fatan Rizki, SMMM dalam ruang persidangan. Silakan dulu. Terima kasih yang mulia. Baik saudara saksi, apa pekerjaan saudara saat ini? Saya bekerja di Peggy Nusa Travel. Apa jabatan saudara di CV Peggy Travel? Saya sebagai salah satu pendiri. Untuk penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bisakah Anda menjelaskan mengenai CV Peggy Nusa Travel? Si Peggy Nusa Travel ialah suatu perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pemesanan tiket pesawat, bus, kereta api, apartemen, guest house, homestay, resort dan villa. Kapan CV ini dibentuk? CV Peggy Nusa Travel tersebut dibentuk pada tahun 2021. Dari kami cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Iya yang mulia. Silakan. Baik. Saudara saksi, apakah yang saudara ketahui tentang CV Peggy Nusa Travel? Yang saya ketahui tentang CV Peggy Nusa Travel ialah suatu perusahaan platform digital yang berada di Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, yang berdiri pada tahun 2021. Lalu siapa yang melakukan transaksi tersebut? Yang melakukan transaksi jual beli tersebut Rimba Lawa. Baik saudara saksi, apakah saudara tahu bahwa Rimba Lawa melakukan penipuan online terkait bisnis dalam perusahaan tersebut? Saya tidak mengetahuinya bahwa ia melakukan penipuan online.
korban mengajukan pengaduan. Baik. Dari kami cukup yang mulia. Saudara penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup yang mulia. Cukup yang mulia. Saudara saksi apa ada yang ingin disampaikan? Jadi saya cukup yang mulia. Baik, kalau begitu silakan di tempat yang telah disediakan dan jangan mengganggu dalam persidangan. Silakan. Baik, yang mulia. Baik, penuntut umum silakan menampilkan ahlinya. Petugas silakan hadirkan ahli atas nama Profesor Dr. Rivaldo SHM ke dalam ruang persidangan. Silakan. Terima kasih. Baik, saudara ahli, apa pekerjaan saudara saat ini? Saya bekerja sebagai dosen di Universitas Maluwalya yang mulia. Sudah berapa kali Anda dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan? Saya dihadirkan dalam persidangan sudah 4 kali yang mulia. Baik, bisa Anda jelaskan apa yang Anda pahami terkait berita bohong dan menyesatkan? Bahwa unsur berita bohong dan menyesatkan pada rumusan pasal 45 ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah tidak sesuai dengan hal atau keadaan yang sebenarnya dan menyebabkan seseorang berpandangan pemikiran salah atau keliru. Baik, selanjutnya penuntut umum apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya, yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, apa yang Anda ketahui tentang informasi elektronik? Informasi elektronik yaitu suatu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen elektronik menurut pasal 1 angka 4. Saudara ahli, bagaimana seseorang dapat melakukan perbuatan hukum terhadap transaksi elektronik? Perbuatan hukum transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Dari kami cukup ya, mulia. Baik, saudara penasihat hukum apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara ahli? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saudara ahli, apa yang Anda pahami terkait sistem elektronik yang digunakan dalam kasus elektronik? Sistem elektronik, serangkaian perangkat dan prosedur elektronik dan berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik. Dari kami cukup yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Dari kami cukup yang mulia. Untuk saudara ahli apakah masih ada yang ingin disampaikan? Dari saya cukup yang mulia. Baik, kalau begitu kembali di tempat yang telah disediakan dan jangan mengganggu dalam persidangan. Silakan. Baik yang mulia. Baik, penuntut umum, apakah masih ada barang bukti dan alat bukti yang ingin disampaikan? Alat dan barang bukti kami cukup ya, mulia. Baik, kalau begitu untuk saudara saksi dan ahli sudah boleh meninggalkan ruang persidangan. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, karena pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut. Untuk saudara terdakwa silakan kembali ke posisi saudara. Baik, karena pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penuntut umum telah selesai, maka akhirnya kita selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti dari penasihat hukum yang akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Kira 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Senin 30 April 2022 yang mulia. Sebelum sidang ditutup, penuntut umum apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami cukup ya, mulia. Penasihat hukum apakah ada yang ingin disampaikan? Kalau begitu sidang kita lanjutkan kembali pada tanggal 30 April 2022. Dengan demikian sidang hari ini majelis nyatakan ditutup.
Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 160/22/22 PN Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa, siap hari ini? Siap yang mulia. Siap mengikuti persidangan? Siap yang mulia. Baik, sesuai dengan agenda kita sebelumnya, agenda persidangan kita pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum. Jadi, bagaimana penasihat hukum? Apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Hari ini kami akan menghadirkan 2 saksi yang mulia. Kalau begitu, terdakwa silakan dulu bersama penasihat hukum saudara. Baik yang mulia. Untuk saudara penasihat hukum, silakan hadirkan saksi di dalam ruang persidangan. Baik yang mulia. Petugas, hadirkan saksi ke dalam ruang persidangan. Silakan dulu. Baik, terima kasih. Baik, yang pertama, majelis akan memeriksa identitas saksi terlebih dahulu apabila ada salah diperiksa. Untuk para saksi sudah diperiksa dalam tahap penyidikan sebelumnya? Iya, ya, ya. Kalau begitu, saksi silakan ke depan untuk diperiksa identitas dan dalam tangan saudara. Baik, yang mulia. Silakan dulu. Baik yang mulia. Baik, untuk yang pertama, majelis akan memeriksa identitas para saksi terlebih dahulu apabila ada yang salah dikoreksi. Saksi pertama, nama Laude Muhammad Al-Kidir, alamat dan lahir Kodebit Kendari Sulawesi Tenggara, tempat tanggal lahir Kendari 26 Maret 1987, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, kegiatan kegiatan apakah benar? Benar, yang mulia. Saksi selanjutnya, nama Raul, alamat dan Ahmad Yani nomor 12 Kota Kendari Sulawesi Tenggara, tempat tanggal lahir Kendari 18 Februari 1986, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan wira swasta. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, sebelum memberikan keterangan berdasarkan pasal 160 KUHP, saudara wajib diambil sumpahnya terlebih dahulu. Para saksi bersedia? Bersedia, yang mulia. Para saksi silakan berdiri di depan Hakim Anggota 2 untuk diambil sumpahnya. Mohon Dewan menunjukkan. Baik, saksi ikutilah sumpah yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan dulu. Baik, yang mulia. Saudara penasihat hukum, saksi mana yang akan diperiksa terlebih dahulu? Saksi atas nama Laude Muhammad Al-Kidir yang mulia. Baik, kalau begitu saksi lainnya silakan meninggalkan ruang sidang dan menunggu untuk dipanggil selanjutnya. Baik yang mulia. Baik, langsung saja ya. Saudara saksi, apakah saudara mengenal Rima Lawa yang memposting pemesanan tiket online tersebut? Saya tidak mengenalnya, yang mulia. Lalu, kemudian kapan awal terjadi kasus penipuan? Pada tanggal 4 Agustus 2022, yang mulia. Apakah saudara sebelumnya sudah pernah bertemu dengan terdakwa? Belum pernah sama sekali, yang mulia. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, bagaimana pembicaraan awal Pak Rimba yang menawarkan tiket online kepada saudara? Dia menawarkan tiket pesawat dengan harga murah dibanding tempat lain.
Apakah saudara tahu apa isi yang diposting dari Pak Rimba terkait pemesanan tiket online murah di CV PG Nusa Travelindo? Ya, saya tahu bahwa isi postingan tersebut yaitu dia menawarkan tiket pesawat Kendari Bali pada akun PG Travel dengan harga Rp1 juta dan harga normal Rp1.556.000. Mengapa saudara tidak mencari terlebih dahulu tentang postingan tiket online CV PG Nusa Travelindo? Apakah sudah banyak yang melakukan pembelian atau tidak? Pada saat itu saya tidak memikirkan hal tentang CV PG Travelindo dan tidak kepikiran untuk mencari tahunya terlebih dahulu. Lantas, apa yang membuat saudara tertarik sehingga memesan tiket online di CV PG Nusa Travelindo? Saya tertarik karena menawarkan harga yang lebih murah dibanding tempat lain, jadi saya membelinya. Dari kami cukup yang mulia. Baik, saudara penuntut, apakah ada yang ditanyakan kepada saudara saksi? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah saudara tidak merasa tertipu dengan penjualan tersebut karena harga tersebut murah? Ya, saya merasa tertipu. Kemudian berapa total transaksi saudara di CV PG Nusa Travelindo? Total transaksi saya yaitu sebesar Rp420 juta. Apakah tidak ada kesepakatan saudara kepada Pak Rimba sebelum melakukan pembelian tiket tersebut? Ada, yaitu kesepakatannya jika melakukan pembelian yang kemudian transaksinya gagal, akan dilakukan pengembalian uang terhadap si pembeli tiket tersebut. Setelah sudah melakukan kesepakatan, apakah Pak Rimba melakukan penjualan tiket online sesuai dengan kesepakatannya? Tidak melakukan sesuai dengan kesepakatan. Dari keterangan-keterangan yang saudara telah sebutkan di atas, apakah masih ada lagi keterangan lain yang saudara ingin sampaikan? Sudah cukup. Baik, dari kami cukup yang mulia. Baik, saudara penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kami cukup yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Dan saya cukup yang mulia. Baik, kalau begitu silakan ke tempat yang sudah disediakan dan jangan mengganggu dalam persidangan. Silakan. Baik, yang mulia. Penasihat hukum, silakan hadirkan saksi selanjutnya. Baik yang mulia. Petugas, silakan hadirkan saksi atas nama Raul ke dalam ruang persidangan. Saudara saksi, di mana saudara bekerja saat ini? Saya bekerja di CV PG Nusa Travelindo. Apa jabatan saudara di CV PG Nusa Travelindo? Saya menjabat sebagai admin. Lalu sudah berapa lama saudara menjadi admin di CV PG Nusa Travelindo? Saya sendiri menjabat sudah menghampiri 1 tahun. Untuk penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara pernah mendapatkan laporan dari pengguna CV terkait pemesanan tiket yang tidak sesuai? Iya pernah. Apakah saudara tahu CV PG Nusa Travelindo telah merugikan beberapa pelanggan dengan penipuan penjualan tiket yang murah? Saya tidak mengetahui hal itu. Dari kami cukup yang mulia. Saudara penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari kami cukup yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Dari saya cukup yang mulia. Baik, kalau begitu silakan ke tempat yang telah disediakan dan jangan mengganggu dalam persidangan. Baik yang mulia. Baik, saudara penasihat hukum, apakah masih ada saksi atau barang bukti yang diperlihatkan? Alat dan barang bukti dari kami cukup yang mulia. Baik, kalau begitu untuk saudara saksi sudah boleh meninggalkan ruang persidangan. Silakan. Karena pemeriksaan alat bukti dan barang bukti dari penasihat hukum telah selesai, maka selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Kepada pihak penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutan? Belum yang mulia, untuk itu kami memohon majelis hakim memberikan kami waktu 7 hari untuk menyiapkannya. Baik, penuntut, tuntutan hari ke-depan tanggal berapa? Senin 2 Mei 2022 ya. Pada pukul 10.00 WIB, apakah ada agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang Baik, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, majelis hakim memberikan kesempatan pada penuntut umum. Apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami cukup yang mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami cukup yang mulia.
Kemudian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada Senin tanggal 2 Mei 2022. Tepat pada pukul 10.00 WITA dengan agenda pembacaan tuntutan kepada para pihak yang dipanggil lagi. Penetapan ini adalah penggal tersebut. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 160 dari Pitsus dan 2022 dari Pn Kendari dinyatakan terbuka dan dibuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat, siap mengikuti persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan. Saudara penuntut umum, apakah sudah siap membacaan tuntutan? Sudah siap ya mulia. Baik, kepada jaksa penuntut umum silakan bawa salinan surat tuntutan kepada para majelis dan kepada penasihat hukum terdakwa. Baik ya mulia. Kepada saudara Jepri silakan membacakan surat tuntutan. Terima kasih yang mulia. Surat tuntutan dengan nomor register perkara 160/Pitsus/2022/Pn Kendari. Identitas terdakwa dianggap telah dibacakan, dakwaan dianggap telah dibacakan. Majelis hakim yang kami muliakan, penasihat hukum terdakwa yang kami hormati, serta pengunjung sidang sekalian. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Keterangan saksi. Saksi Fadlur Rahman mengatakan bahwa pada bulan September 2022 bahwa pada awal memesan tiket sama sekali tidak ada kendala. Namun seiring dengan berjalannya waktu, banyak transaksi gagal sehingga menimbulkan kerugian mencapai Rp40.586.000. Saksi Lauden Muhammad Ardian M mengatakan bahwa pada bulan Oktober 2021 bahwa pada awal memesan tiket sama sekali tidak ada kendala. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kerugiannya dalam penipuan online tersebut adalah sebesar Rp138 juta. Saksi Raul yang bertugas sebagai sekretaris dan sebagai admin akun WhatsApp yang bertugas untuk memproses transaksi yang masuk merasakan adanya kejanggalan dalam melakukan transaksi jual beli tiket dengan pelanggan dan mengetahui bahwa dalam CV Peggy Nusa Travelindo telah melakukan penipuan yang dimana sebesar 1,2 miliar dari laporan hasil transaksi setiap tahunnya pada saat penutupan buku. Saksi Pramatati Mahandani mengatakan bahwa dalam melakukan pembelian pertama telah berhasil, setelah itu memesan lagi ternyata mengalami transaksi kegagalan dan mengatakan bahwa belum menerima ganti kerugian yang dialami. Saksi mengatakan bahwa belum menerima ganti kerugian yang digantikan oleh rimba lawa atau rimba yang telah menghilangkan jejak. Saksi Deka Mahandani dan saksi Patan Rizky memiliki peran sebagai pendiri CVP Nusa Travelindo dan mengatakan bahwa betul rimba lawa pendiri tidak menggantikan kerugian yang dialami para korban. Dan saksi mengatakan bahwa mereka menyarankan kepada pelanggan untuk melakukan pengecekan jika transaksi tersebut gagal. Keterangan ahli Profesor Dr. Rivaldo SHM berpendapat bahwa yang dimaksud dengan transaksi elektronik perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. Analisis yuridis dianggap telah dibacakan. Hal-hal yang memberatkan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut 1. Menyatakan terdakwa Rimba Lawa Eskom alias Rimba terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama yang dimaksud dalam pasal 45A ayat 1 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 4 tahun dikurangi 6 bulan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurungkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan agar barang bukti berupa poin pertama sampai seterusnya agar terlampir dalam berkas perkara. 6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Hormat kami penuntut umum. Dengan depan terdakwa apakah akan mengajukan pemberantasan dalam pidana tersebut?
Iya yang mulia, saya akan mengajukan pembelaan. Untuk itu saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Kami akan mengajukan pembelaan dan kami mohon untuk majelis hakim memberikan kami waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Bagaimana pada pihak penuntut umum, apakah tidak keberatan dengan waktu yang diberikan? Kami tidak keberatan yang mulia. Baiklah, perintah itu dari Kepala tanggal berapa? 9 Mei 2022 ya Pak. Pada pukul 10.00 WIB, apakah ada lagi-lagi yang lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami cukup yang mulia. Bagaimana terhadap penasihat hukum, apakah ada yang ingin disampaikan? Dari kami cukup yang mulia. Baiklah. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan pada Senin tanggal 9 Mei 2022 tepat pada pukul 10.00 WIB dengan agenda pembacaan pembelaan dari terdakwa atau pihak kepada para pihak yang dipanggil lagi. Ketetapan ini adalah panggilan resmi. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 160/Fitsus/2022/PN dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa sehat, siap dengan persidangan? Sehat dan siap yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara yang lalu, maka persidangan hari ini adalah pembacaan pembelaan dari terdakwa atau pihak. Saudara pihak, apakah sudah siap membacakan pembelaan atau peraduannya? Sudah siap. Baik, kepada pihak penasihat hukum, silakan bawa salinan surat tuntutannya kepada para majelis dan juga pada penuntut umum. Baik, yang mulia. Silakan. Kepada saudara penasihat hukum, silakan bacakan pembelaan. Terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, tim penuntut umum yang kami hormati, saudara terdakwa serta pengunjung sidang sekalian, izinkan kami membacakan nota pembelaan kami. Nota pembelaan dalam dakwaan perkara pidana atas nama terdakwa dengan nomor register perkara 160/Fitsus/2022/PN Kendari. Nama lengkap Timbalawa Eskom alias Limba. Identitas selanjutnya dianggap telah dibacakan. Bahwa kami sebagai penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan penerapan dan juga dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, yaitu pasal 28 ayat 1 junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kami sebagai penasihat hukum terdakwa akan memberikan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dimulai dari fakta-fakta persidangan. Selaku penasihat hukum terdakwa, kami meyakini sepenuhnya bahwa saudara penuntut umum tidak mengutip secara keseluruhan keterangan saksi, keterangan ahli dan juga keterangan terdakwa yang telah mereka sampaikan pada persidangan ini beberapa waktu yang lalu, sehingga tentunya menyebabkan suatu mata rantai yang hilang dalam upaya menemukan keadilan seadil-adilnya bagi terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan saksi dan juga ahli yang diberikan di depan persidangan di bawah sumpah maupun juga keterangan terdakwa, kami menyampaikan analisis fakta sebagai berikut. Yang pertama, bahwa terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan penipuan terhadap para korban. Dan yang kedua, bahwa terdakwa bersedia untuk bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami oleh para korban. Yang mulia majelis hakim yang kami hormati, sebelum kami masuk ke dalam pertimbangan penjatuhan sanksi pidana, maka kami akan menyampaikan terlebih dahulu bahwa dalam persidangan ini telah terjadi miscarriage of justice, yang dimana pada umumnya kasus-kasus miscarriage of justice ini tidak terungkap di mata kami. Ketakutan tidak membawa pelaku yang sebenarnya, berdampak dengan adanya pemeriksaan di sidang pengadilan yang telah cenderung menjudge terdakwa sebagai orang yang harus bertanggung jawab dari peristiwa yang telah terjadi. Padahal jika kita perhatikan dengan sesama melalui fakta-fakta yang tertera dalam persidangan, terbukti bahwa terdakwa Timbalawa Eskom alias Limba tidak melakukan kesalahan seperti apa yang telah rekan penuntut umum katakan. Adapun hal-hal yang dapat meringankan terdakwa, yaitu yang pertama, alat bukti dan barang bukti tidak dapat meyakinkan bahwa terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan. Yang kedua, terdakwa bersifat sopan dan juga kooperatif selama proses persidangan. Yang ketiga, terdakwa memiliki tabungan keluarga. Yang keempat, terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap. Dan yang kelima, terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya.
Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan, yang dimana saudara Rimba Lawa Iskom alias Rimba tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, maka kami sebagai penasihat hukum terdakwa memohon dengan kerendahan hati agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang terhormat agar dengan segala kebesaran hatinya agar memutus perkara sesuai dengan amar pembelaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyatakan bahwa terdakwa Rimba Lawa Iskom alias Rimba tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama penuntut umum. Yang kedua, membebaskan terdakwa dari semua tuntutan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. Dan yang ketiga, menetapkan biaya timbul ditanggung oleh negara. Atas sekiranya majelis hakim berpendapat lain, kami mohon klenensi atau keringanan. Atau jika majelis hakim lagi-lagi berpendapat lain, kami mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Demikian pemberian yang kami ajukan. Hormat kami penasihat hukum terdakwa. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdakwa kepada penuntut umum. Apakah akan mengajukan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Kami tidak mengajukan replik dan kami tetap pada pembelaan kami. Baik, karena penuntut umum tidak mengajukan replik, dengan demikian penasihat hukum tidak mengajukan replik. Dengan demikian, sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun majelis hakim membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan. Baiklah, panitera terjadi sekarang tanggal berapa? 16 Mei 2022 ya Mulia. Pada pukul 10.00 kita apakah ada agenda lainnya? Tidak ada yang Mulia. Sebelum majelis hakim menutup persidangan pada hari ini, majelis hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum. Apakah ada yang disampaikan? Bagaimana penasihat hukum apakah yang disampaikan? Cukup ya, Mulia. Panitera? Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilaksanakan pada Senin 16 Mei 2022 tepat pada pukul 10.00 dan agenda persidangan pembacaan putusan akhir. Kepada para pihak tidak dipanggil lagi, ketetapan ini adalah panggilan resmi. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor register perkara 160/2022 Kendari dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Catatan sehat siap mengikuti persidangan? Saya akan siap mengikuti persidangan Yang Mulia. Baik, sesuai agenda acara sidang kita pada hari ini, maka sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim mengingatkan kepada pengunjung sidang, penuntut umum, terdakwa dan penasihat hukum agar memperhatikan dengan baik amar putusan yang akan majelis bacakan, yang akan dibantu oleh hakim anggota 1. Putusan akhir nomor register perkara 160/Pitsus/2022 Kendari. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menyatukan putusan perkara terdakwa Rimba Lawa Iskom alias Rimba yang didampingi oleh penasihat hukum Gilang Ramadan SHLLM, VB Parante SHLLM, Wawode Anissa Adinda SHLLM, adalah advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum GFP Law Firm yang beralamat di Ruko Spazia Blok K1 nomor 3 Citraland Kendari, Jalan Malapaan Berluhu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, yang akan bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan surat kuasa khusus nomor 116/SKK Pitsus /10/2022 tanggal 6 Oktober 2022. Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan menyatakan dan meyakinkan menuntut hukum terpenuhi, menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dalam dakwaan ke-1. Dengan demikian dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbul keyakinan bahwa majelis hakim bahwa suatu tindakan pidana telah terbukti secara sah menurut hukum adalah pelakunya.
Menimbang bahwa para terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukumnya yang akan dijatuhkan majelis hakim. Oleh karenanya, permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan para terdakwa dari pemidanaan yang dijatuhkan kepadanya. Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menimbang bahwa sampailah kini bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak atau setimpal dengan perbuatan terdakwa. Menimbang bahwa dalam perkara ini terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangi seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diterapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa selain adanya kewajiban untuk mengadili, mengikuti dan memahami hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, memperhatikan pasal 197 ayat 1 huruf F KUHP Junto pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan: terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap beberapa orang. Tanggal 15 April 2021 tentang transaksi jual beli tiket hotel, maka Lode Muhammad Ardian M dirugikan sebesar 138 juta rupiah. Dan 11 September 2021 tentang transaksi jual beli tiket hotel, maka Damar Wulan SP dirugikan sebesar 40.586.000 rupiah. Hal-hal yang meringankan: terdakwa diharapkan bisa memperbaiki dirinya. Terdakwa bersikap sopan di persidangan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menyikapi kesalahannya. Menimbang bahwa oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Memperhatikan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 45 A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. Terdakwa silakan berdiri. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa penjara selama 6 tahun dikurangi 6 bulan selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Demikian putusan dalam musyawarah majelis hakim. Tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari ini Selasa 7 Juni 2022 oleh kami Dr. Lode Muhammad Imran SHMH sebagai Hakim Ketua,
Wode Nirmawati SMH Trinasma Susiliawati masing-masing bertindak sebagai hakim anggota. Putusan yang mana diucapkan pada hari ini itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Dr. Lode Mawati selaku hakim ketua didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Resmina Ramadhani SH selaku panitera pengganti, dihadiri oleh Adriania Waludin selaku penuntut umum 1 dan Muhammad Juan Pratama selaku penuntut umum 2 pada Kejaksaan Negeri yang di hadapan terdakwa Rimbalawa S. Komandan Rimba serta penasihat hukumnya Gilang Ramadan SHLN selaku penasihat hukum 1, PB Parante selaku SHLN selaku penasihat hukum 2, Wode Alisa Ninda SHMH selaku penasihat hukum 3. Silakan. Baik, Yang Mulia. Maka sidang tindak pidana pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili dan memeriksa perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa atas nama terdakwa Rimbalawa alias Rimba dengan nomor register perkara 160-Kitsus-22-PN Kendari dinyatakan ditutup.